dibanding ke warung atau ke grosir. Maka waktu itu, ketika orang tua saya ngedidik saya, kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi PNS, kalau perlu jadi manajer, lebih keren dibanding papa. Papa kemana-mana cuma pakai kaos, jalan ke warung, jalan ke toko. Lihat orang-orang PNS pada pakai seragam, bawa mobil. Lebih keren. Kamu harus jadi karyawan, kamu harus jadi manajer. Bapak kuliahin. Alhamdulillah saya sampai dikuliahin. Dulu ketika saya kuliah, impian saya simpel sih. Kayaknya gampang nih, saya udah sarjana. Lulus bakal gampang nyari uang, gampang nyari kerja, bisa beli mobil mewah, bisa punya rumah mewah. Saya kuliah di salah satu politeknik di Bandung, negeri. Alhamdulillah lulus cepat, 4 tahun sarjana. Sebelum ijazah keluar, saya udah keterima kerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Senang saya kan, alhamdulillah. Saya masuk kerja Bapak Ibu semua. Dan ketika saya masuk dunia kerja itulah saya baru ngerasa susahnya menjadi seorang laki-laki, beratnya menjadi seorang ayah. Saya harus pergi pagi dulu, pulang malam untuk hanya dapat gaji 2 jutaan waktu itu. Saya jalanin. Kata saya, hebat bapak saya, bisa sampai nguliahin saya. Saya nyari uang aja pulang malam. Padahal bapak saya buka warung sore udah ada di rumah, kata saya tuh. Tapi saya jalanin, karena itu impian orang tua saya. 1 tahun saya kerja, pacar saya minta dinikahin. Saya nikah akhirnya. Saya kira bisa dengan uang sendiri Bapak Ibu semua. Ternyata gaji saya waktu itu fresh graduate bahkan gak bisa untuk biaya pernikahan. Karena orang tua saya pengen saya segera nikah, saya dibiayai nikah. Saya nikah dan saya tinggal di rumah kontrakan sama istri saya. Di salah satu perusahaan rokok itulah saya mencari rezeki. Ternyata ketika nikah, perjuangan seorang ayah baru saya rasain. Gaji saya itu nggak cukup buat sehari-hari, paling cukup buat bayar kontrakan dan makan. Untuk beli mobil boro-boro, beli rumah apalagi. Saya ngontrak dari 2013, 2014. Semenjak nikah, saya bilang istri saya, Mi, saya tuh udah kerja 2 tahun gak ada perubahan loh, Mi. Katanya 9 dari 10 pintu rezeki di bidang perniagaan. Mi, mumpung masih muda. Alhamdulillah istri saya tuh waktu itu hamil anak pertama. Saya punya impian punya rumah sebelum punya anak. Kita nyoba bisnis. Mumpung Abi masih muda, saya nyoba resign dan saya nyoba bisnis. 2014 dulu, teman-teman saya banyak yang buka konter pulsa. Dulu orang-orang ngisi pulsa ke konter, rame, buka jualan casing dan provider. Akhirnya saya sama istri hijrah ke Purwakarta dari Tangerang. Saya sewa kios Bapak Ibu semua. 1 tahunnya 8 juta, beli etalase dan sebagainya lebih dari puluhan juta itu. Alhamdulillah tuh 2014 Januari saya buka usaha pertama kalinya dan saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya. Orang tua saya nggak ngedukung saya. Kamu tuh udah dikuliahin, enak jadi karyawan. Kenapa resign? Saya pengen coba bisnis. Udah nikah, saya pengen bismillah. Mudah-mudahan bisa kebeli rumah. Januari, Februari, Maret, April istri saya lagi hamil. Hamil besar Bapak Ibu semua. Ujian langsung datang. Pertengahan 2014 ujian datang, server pulsanya alami gangguan, down dan gak bisa transaksi. Di situ saya nggak punya pendapatan sehari-hari. Istri saya langsung marah-marah dong. Bi, enak kemarin kan? Setiap hari walau kecil nerima gaji. Ini baru juga mulai, udah langsung bangkrut, nggak punya penghasilan. Berantem setiap hari karena saya nggak bisa ngasih uang ke istri. Suatu saat berantem besar, itu perang dunia pertama bagi saya. Dan baru pertama kali berantem sebesar-besarnya 2014. Sampai orang tua saya datang, orang tua istri datang. Gara-gara saya nggak bisa ngasih uang setiap bulan ya waktu di pertengahan 2014. Karena nggak ada yang bisa ngererai saya sama istri saya, akhirnya istri saya memutuskan untuk pulang. Pada waktu itu kalau nggak salah emang lagi baru lahiran.
Baru lahiran istri saya memutuskan ninggalin saya dulu. Dibawalah istri saya sama mertua saya pulang ke rumah mertua. Saya nggak mungkin ikut, malu saya. Kata orang tua saya, udah tinggal di rumah orang tua, biar pisah dulu. Saya pisah sementara. Saya masih ingat sampai hari ini ketika saya diem di kamar saya, di rumah orang tua saya, ibu saya datang. Mama tahu cicilan motor A belum lunas. Ini mama udah jual emas, lunasin motornya. Tapi janji jemput istri, ngelamar kerja lagi di Bandung, tinggal di rumah mertua kalau perlu. Nggak usah jadi pengusaha-pengusaha dulu, nggak usah jadi pedagang-pedagang dulu, susah, nggak segampang yang pikirin. Iya betul. Saya nangis di situ. Bahkan ibu saya harus jual emas kawin untuk jual emas perhiasannya hanya untuk lunasin motor saya. Kalau mama ngomong kayak gitu, nurut. Saya belum jadi apa-apa waktu itu. Bismillah, ngelamar kerja lagi. Saya ngelamar kerja lagi di Bandung, Bapak Ibu semua. Lalu saya pergi ke rumah mertua dan akhirnya saya tinggal di Bandung, kerja di Bandung di Antapani waktu itu. Saya jadi karyawan lagi. 2014, 15, 16, 17 saya jadi karyawan, tinggal di rumah mertua di dalam gang, jauh dari jalan raya. Pakai motor itu pasti papasan sama orang-orang yang harus minggir. Dekat kuburan di daerah Ciwaruga, mertua saya itu jualan bubur. Bayangin waktu itu saya tinggal di rumah mertua kurang lebih 4 tahun. Kalau lagi berantem pasti saya yang disalahin. Kadang saya dibanding-bandingin, jangankan sama mertua, sama orang tua saya pun dibandingin. Tuh lihat, teman kamu yang dari awal kerja terus sekarang udah kecicil rumah. Gitu, lihat, tetangga udah pada nyicil rumah, kamu kapan? Gaji saya waktu itu di Bandung cuma 2,5 juta. Karena saya mulai dari nol lagi. Sampai akhirnya 2017 saya ngomong ke istri, Mi, gak ada perubahan hidup kita. Mungkin saya itu gak bakat, bukan takdirnya jadi karyawan. Saya tuh darahnya pedagang, walaupun orang tua saya gak mau saya jadi pedagang. Saya izin sekali lagi, saya nyoba bisnis. Yang paling penting Umi ngizinin, kita berjuang. Akhirnya saya nyari bisnis di online waktu itu, Bapak Ibu semua. Karena gak ada yang support saya. Saya gak tahu kenapa pengen aja bisnis. Saya waktu itu ada peluang bisnis salah satu aplikasi pembayaran. Saya daftar bisnis itu karena waktu itu masih murah. Saya daftar dan saya ngomong ke istri, kalau saya bisnis saya total 100%. Saya pengen kita hijrah lagi ke Purwakarta karena saya lahir di sana. Saya berani memulai di sana. Tapi kali ini saya sama istri saya nggak sewa toko. Saya sewa rumah 1 tahunnya 15 juta, Bapak Ibu semua. Saya tinggal di rumah itu sama istri saya. Saya jual tuh yang namanya tiket kereta api. Saya jual token listrik. Saya jual semua pembayaran di rumah. Alhamdulillah jalan 2017, 2018. Tapi saya lupa 2018 itu. Ternyata nggak ada perubahan juga dalam hidup saya. Rumah masih ngontrak dan kemana-mana masih pakai motor di rumah ini. Sampai akhirnya istri saya hamil lagi anak kedua. 2018 akhirnya itu istri saya hamil anak kedua.